Erika telah memasukkan baju ke dalam koper sampai rapi. Dia memandang sekeliling untuk memastikan tidak ada barang tertinggal yang semestinya dibawa. Helene melihat cermin, merapikan rambutnya, lalu memakai topi dan kut. Setelah semua bersiap, Helene ditemani Erika dan ibunya Selma mengantar ke depan rumah, di mana kereta kuda sudah menanti untuk mengantar Helene ke stasiun. Wajah sedih dan haru Erika dan Selma membuat Helene menghentikan langkahnya. "Hei, mana senyum kalian? Aku mungkin hanya sebentar, jangan terlihat seperti aku tidak akan kembali," seru Helene dengan tawa. Perpisahan ini terasa berat bagi Erika dan Selma yang sangat menyayangi Helene. Sebetulnya mereka sudah terbiasa dengan kepergian Helene ke kota lain dalam waktu lama untuk menjalankan tugasnya. Namun kali ini mereka merasa berat melepas kepergiannya. Mungkin karena Moldena menorehkan sebagian luka dalam hidup Helene. Mereka berpelukan dengan sedikit tangis haru, lalu melepas kepergian Helene dengan lambaian tangan hingga kereta kudanya menghilang di kejauhan. Akhirnya Helene duduk di bangku kereta api menuju Moldena. Dia tidak ingin terlalu terbawa perasaan sedih harus meninggalkan Erika dan Selma. Yang terpenting mereka mendukungnya untuk menerima tawaran Dr. Blumwood. Helene sendiri tidak mau terlalu berpikir tentang apa yang terjadi nanti. Saat ini dia hanya ingin membantu Dr. Blumwood dan merasa akan lebih berguna bekerja dengannya. Hal-hal lainnya menurutnya hanya menjadi konsekuensi atas keputusannya. Entah dia menemukan kekasihnya dalam keadaan terbaik atau terburuk, dia harus siap dengan semua itu. Juga keluarga besarnya, dia bertekad tidak akan banyak berharap pada kebaikan mereka. Dia merasa skeptis dengan kalangan kelas atas kaya raya. Ibunya tersingkir dari keluarganya hanya karena memutuskan untuk menikahi pria dari keluarga biasa. Meskipun baginya ayahnya adalah seorang pria yang luar biasa, dia juga tidak tertarik bergabung dalam lingkaran kelas atas yang menurutnya membosankan. Hanya berpesta-pesta, makan, minum, berdansa, bergosip, seolah tidak ada orang di bawah mereka yang sedang merana, kesulitan, dan bersedih. Helene melayangkan pandangan keluar dari jendela kereta melihat pemandangan indah, gunung, dan pepohonan seolah mengiringi kepergiannya. Saat melihat sebuah pohon oak besar, tiba-tiba dia teringat sebuah kenangan masa lalu. Pohon oak di Essex. Ya, di sanalah mereka biasa bersama berdua. Saat itu pasukan relawan penjaga perdamaian akan segera ditarik dan kembali ke tempat asalnya. Edward mengajak Helene untuk bersamanya ke Moldena. Tapi Helene belum bersedia karena perawat masih akan bertugas di Essex. Dan Helene tidak tahu apa yang akan dilakukan di Moldena. Lagi pula dia akan bertugas di tempat lain setelah tugas di Essex berakhir. "Tapi aku tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak ingin kita berpisah. Lalu aku tidak tahu kau akan ada di mana," Edward menanyakan keresahannya. "Aku akan mengabarimu saat aku tidak di Essex. Aku akan selalu mengirim surat untuk mengabarkan keberadaanku," Helene meyakinkan. "Apa kau akan menyusulku di Moldena? Kau pernah bercerita ada kerabatmu di sana," kata Edward. "Keluarga yang aku tidak kenal. Tapi ya, aku akan menyusulmu ke Moldena suatu hari bila kau mau sabar menungguku." "Aku akan menunggumu sampai kapanpun," Edward mengucapkan janji sambil menggenggam tangan Helene, seolah tak mau melepasnya. Helene bahagia mendengarnya, namun seolah tak percaya sehingga dia ingin kepastian. "Benarkah? Karena aku tidak tahu aku akan berapa lama harus bertugas. Yang penting aku tahu kabar dan keberadaanmu dan bahwa kau masih mencintaiku. Aku akan menantikanmu 1000 tahun lagi pun." Mereka mengukir janji di bawah pohon oak itu dan mengukir namanya di sana. Sambil menatap cakrawala di kejauhan dari kursi kereta, Helene hanya berbisik dalam hati. Apakah aku terlalu naif sehingga terbuai janji seperti itu dan yakin dia benar-benar akan menungguku? Padahal mungkin begitu sampai di Moldena, dia telah terbuai wanita lain dan membuang semua suratku. Helene berusaha untuk tidak mengenang kisah sedihnya, namun semua bayangan masa lalu itu selalu menghantuinya. Kata hati kecilnya berkata bahwa dia masih punya sedikit harapan. Bila Edward bertemu dengannya, masih ada rasa cinta di dalam hatinya dan mereka bisa bersama lagi. Namun, dia berusaha menepis kata hatinya itu. Dia tidak mau menyimpan harapan kosong. Dia tetap berusaha realistis. Setelah menempuh hampir 20 jam perjalanan dengan kereta api,
Helen pun tiba di stasiun Moldena City. Seperti janji Dr. Bloomwood, dia dan istrinya Rose akan menjemputnya di sana. Dan saat menginjakkan kakinya turun dari kereta, Helen sudah melihat Tuan dan Nyonya Bloomwood telah menantinya di peron. Rose melambaikan tangan dengan senyum ceria. Dia sangat antusias menyambut kedatangan Helen. Saat Helen mendekat, Rose pun menyambut dengan pelukan. "Sayang, akhirnya aku bertemu denganmu. Kau sangat cantik seperti Julia." Rose mencubit pipi Helen dengan lembut. "Dokter dan Nyonya Bloomwood, terima kasih telah menungguku di sini. Semoga kalian semua sehat," sapa Helen bersopan santun dengan senyum ceria. "Iya, kami sangat menunggu kehadiranmu. Kau pasti lelah dalam perjalanan ini," sapa Ishak sambil membawakan tas Helen. Namun Helen merebutnya kembali karena tidak ingin melihat lelaki tua itu membawa beban yang berat. Setelah mengendarai kereta kuda, sampailah mereka bertiga di kediaman Bloomwood. Rumah yang cukup besar namun tidak terlalu mewah, dengan taman yang luas dipenuhi beragam jenis bunga. Terlihat rumah utama di ujung halaman, dan di sisi depan tepat pinggir jalan ada bangunan sederhana lebih kecil yang dijadikan klinik Dr. Bloomwood. Helen memandang sekitar. "Akhirnya aku tiba di Moldena, kota yang selama ini hanya kudengar namanya," ucapnya. Setelah mengganti pakaian, Helen bergabung minum teh bersama Ishak dan Rose di teras belakang sambil menikmati aroma bunga jasmin yang sedang mekar disapa sinar matahari senja. "Kalau kau mulai besok, apakah sudah siap? Atau kau masih perlu waktu untuk istirahat?" tanya Ishak. "Ishak, kenapa harus secepat itu? Helen baru tiba dan pasti masih lelah. Aku ingin mengajaknya berjalan-jalan di kota dulu. Aku yakin ada beberapa kebutuhan dan baju yang perlu dipersiapkannya," seru Rose menyela Ishak. "Tidak apa-apa, Bi. Aku juga ingin segera mulai berpraktik di klinik dokter. Dan rasa lelahku sudah hilang saat ini," sahut Helen tersenyum sambil menyeruput tehnya. "Apa kau sudah membawa banyak pakaian? Kulihat tas yang kau bawa tidak terlalu besar," tanya Rose. "Pakaian perawat sudah aku bawa semua. Sementara ini bisa aku pakai di klinik. Dan baju ganti lain juga ada. Mungkin bisa kapan saja kalau aku harus membeli baju," jawab Helen. Rose hanya membatin karena tidak ingin menyinggung Helen. Pakaian yang dia pakai sangat sederhana dan berbeda dari komunitas elit di Moldena di mana dia sering bersosialisasi. Dia akan sering mengajak Helen dalam komunitas itu sehingga nanti akan perlu baju baru. "Biar nanti aku belikan saja," bisiknya dalam hati. Mulai esok harinya Helen telah aktif di klinik seperti direncanakan. Dia sangat menikmati pekerjaannya. Pasien Dr. Bloomwood cukup ramai dan dia sangat terbantu dengan keberadaan Helen. Sering dia berkata, "Untung ada kau, Helen." Helen merasa bahagia keberadaannya menjadi penting. Dr. Bloomwood tidak hanya melakukan pekerjaan di klinik, tapi seringkali juga harus keluar atau dia menyebutnya tugas lapangan. Bukan hanya mendatangi pasien kaya yang memanggilnya, tapi juga mendatangi pedesaan di mana banyak warga kurang mampu. Helen juga selalu ikut serta dalam tugas lapangan di pedesaan. Dia banyak membantu persalinan wanita hamil dan pemeriksaan wanita hamil. Tugas ini lebih banyak dilakukan sebagai misi sosial yang didukung keluarga-keluarga elit Moldena sebagai penyandang dananya. James Howard sedang meneliti dokumen di meja kerja di Casa Mansion saat asistennya memberikan berita dari Dr. Bloomwood bahwa Helen sudah tiba di Moldena dan tinggal bersama keluarga Bloomwood dan sudah mulai bekerja di kliniknya. James menyuruh pelayannya keluar dari ruangan. Dia pun duduk terdiam, termenung, pikirannya melayang pada masa puluhan tahun yang lalu, saat dia menjadi sahabat bagi adiknya Julia. Mereka saling bercerita, mencurahkan isi hati dan masalah yang dihadapi masing-masing. Kakak beradik itu tempat bercerita satu sama lain karena mereka tidak berani menceritakan semua masalah dalam hidupnya pada orang tuanya yang sangat keras dan tidak mau dilawan. Julia juga pernah mencurahkan kesedihannya saat kedua orang tua mereka menentang hubungan Julia dengan Nicholas Green. Nicholas adalah seorang ilmuwan dan pengajar berasal dari Greendale yang saat itu menjalankan program penelitian di Moldena. Dia berkenalan dengan Julia dan mereka saling jatuh cinta. Tetapi karena keluarga Nicholas bisa dikatakan bukan siapa-siapa dibanding keluarga Howard, sedangkan Julia yang menjadi incaran banyak pemuda di Moldena saat itu bisa memilih pria dari keluarga terhormat yang setara.
Namun Julia bukan gadis yang menyerah begitu saja. Kemauannya keras dan dia tidak terlalu peduli dengan kebiasaan sosial. Dia hanya mengikuti kata hatinya dan memilih untuk menikah dengan pria yang dicintainya, meskipun itu berarti dia harus disingkirkan dari keluarganya. James tidak bisa mempengaruhi Julia untuk menuruti kemauan orang tuanya, karena dia tahu cinta Julia pada Nicholas. Namun dia juga tidak bisa mempengaruhi orang tuanya untuk menerima hubungan mereka. Akhirnya James kalah, tidak dapat menengahi dan mempertahankan keutuhan keluarganya. Setelah terpisah dari Julia tinggal di Middle Row, James dan Julia masih berkomunikasi lewat surat, memberikan kabar saat mereka memiliki anak, saat kematian ayahnya Jonathan Howard, dan pada momen-momen lainnya. Hingga pada suatu hari surat yang diterima dari Middle Row bukan tertulis dari Julia, melainkan dari Salma Hassel yang mengabarkan kematian Julia dan Nicholas dalam kecelakaan. James sangat berduka. Dia mengabarkan ini kepada ibunya yang juga menangis mendengar hal ini. Namun tidak ada dari mereka yang datang ke Middle Row, meskipun mereka tahu Julia meninggalkan seorang anak remaja yang kala itu menjadi sebatang kara. James tertunduk menahan dahi dengan tangannya di meja. Menyesali mengapa dia membiarkan satu-satunya keluarga Julia hidup sendiri tanpa mereka tahu keberadaannya. Seharusnya dia bisa membantu kehidupan gadis itu atau mengurusnya bersama dengan keluarganya di Modena. Saat ini dia di Modena namun bekerja dan tinggal dengan orang lain yang bukan keluarganya. James bertekad akan menebus kesalahan itu. Malam itu juga saat akan tidur, dia mengabarkan kepada istrinya tentang kedatangan Helen, keponakan yang tidak mereka pernah temui. "Jadi sekarang Helen tinggal di rumah Dr. Bloomwood?" tanya Eliza. "Ya, Rose Bloomwood adalah sahabat Julia. Dia sangat senang dengan kehadiran Helen di sana." "Kenapa kita semua tidak pernah menemuinya di Middle Row?" sesal Eliza. "Itulah kesalahanku. Aku akan memastikan keadaan Helen di sini baik-baik saja. Dia adalah bagian keluarga Howard. Kau akan menerimanya kan?" "Kalau kau menyayanginya, tentu aku juga akan menyayanginya," Eliza memastikan. "Terima kasih, Eliza. Tapi saat ini aku hanya memikirkan bagaimana reaksi ibu mendengar ini. Apakah dia masih menyimpan kemarahan pada Julia dan akan menumpahkannya pada Helen?" James mengungkapkan keresahannya. "Tidak ada ibu yang membenci anak perempuannya. Ibu hanya tidak bisa mengalahkan egonya. Kau harus coba mengajak bicara dan meyakinkannya." "Iya, itu yang akan kulakukan. Namun sebelumnya aku akan ke rumah Bloomwood." Keesokan harinya James Howard mendatangi kediaman Bloomwood dan meminta bertemu dengan Helen. James berdebar. Dia ragu seperti apa reaksi Helen saat bertemu dengannya. Apakah dia akan menerima atau membencinya? Helen sudah selesai membantu dokter di klinik dan sudah membersihkan diri. Dokter dan Nyonya Bloomwood pergi ke kota mencari kebutuhan. Saat itu dia dengar ketukan di kamarnya. Pelayan rumah mengatakan ada seseorang yang mencarinya. Helen bingung, dia baru sehari berada di Modena. Siapa kira-kira yang tahu dia berada di rumah Dr. Bloomwood? "Kau tahu siapa orang itu, Mam?" tanyanya kepada pelayan. "Tentu saja saya tahu, Nona. Dia adalah Tuan James Howard." Helen tertegun, terdiam. Benar-benar sebuah kejutan yang tidak dia perkirakan. Dia tidak pernah mendengar dari Dr. Bloomwood bahwa dia sudah mengabarkan keberadaannya pada pamannya. Helen memasuki ruang tamu, melihat sosok pria usia senja yang masih terlihat gagah dan tampan, tampak berwibawa, membelakangi arah kedatangannya. "Selamat sore, Tuan," Helen menyapa dengan agak terbata. Hatinya berdebar. James menoleh, terpaku memandangi Helen, seorang putri cantik yang sangat mirip Julia. Kini dia sudah dewasa, seusia dengan putri kesayangannya Mary. Terbersit dalam pikiran James, gadis ini hidup sebatang kara namun dia bisa bertahan dan memiliki semangat hidup yang tinggi. Isaac Bloomwood menceritakan dia sering menjadi relawan kemanusiaan di berbagai wilayah yang memerlukan tenaga medis. James sangat kagum. "Kau tahu siapa aku?" James bertanya. Helen mengangguk. "Aku diberitahu pelayan bahwa Anda adalah Tuan James Howard. Kalau betul begitu berarti Anda adalah kakak ibuku almarhum." James mendekat ke arah Helen. "Dan kau adalah putri Julia dan Nicholas Green, bukan? Berarti kau adalah keponakanku." James tersenyum. Helen kembali mengangguk dan tersenyum. "Bolehkah aku memelukmu?"
Sebagai seorang paman yang tidak pernah melihatmu sejak lahir hingga kau sudah dewasa seperti ini, James bertanya dalam keharuan mendalam. Matanya berkaca-kaca. Helen pun merasakan haru dan pilu yang telah lama dipendamnya. Namun sekarang berdiri sosok pria yang menyatakan dia adalah pamannya. Keluarga yang terkadang dibencinya, namun juga ingin dia temukan. Dia selalu bertanya-tanya mengapa keluarga besar ibunya mengabaikan, tidak pernah menemui mereka di Middle, bahkan tidak pernah hadir saat ibunya meninggal. Namun semua kebencian itu seolah sirna melihat raut wajah sendu pria itu. Seolah hatinya dipenuhi rasa sesal dan memohon Helen untuk menyambut tangan terbuka ingin memeluknya. Helen pun mendekat dan memeluk pamannya sambil menangis. James Howard pun meneteskan air mata sambil berbisik, "Maafkan aku, Helen." "Tidak ada yang perlu dimaafkan," Helen menjawab, lalu mempersilakan James duduk. Kemudian mereka pun tenggelam dalam pembicaraan tentang kehidupan Helen, tentang orang tuanya, tentang perjalanan hidupnya dan pengalamannya. James pun mengungkapkan dengan penuh sesal bahwa seharusnya ia hadir di Middle saat mendengar berita kematian Julia dan suaminya. Namun begitu banyak hal yang menahannya, termasuk ibunya Clara yang tidak mau diajak pergi. Dia beralasan kematiannya sudah berhari-hari lalu dan dia sudah pasti dimakamkan. Kita tetap tidak akan bertemu. Helen, hatinya cukup sakit mendengarnya. Namun dia berusaha tegar di hadapan pamannya. "Tetapi nenekmu menangis berhari-hari mendengar berita duka itu. Dia pun merasakan duka yang mendalam," jelas James. "Iya paman, aku mengerti. Middle juga tidak dekat," Helen menanggapi dengan berusaha tenang. "Kau akan bertemu dengannya. Kau harus segera datang ke kediaman kami, bertemu seluruh keluargaku. Ada sepupu Mary, Michael, dan bibimu Eliza. Mereka akan sangat senang dengan kedatanganmu." Iya, aku juga ingin bertemu bibi dan sepupuku. Mungkin mereka akan senang dengan kehadiranku. Tapi bagaimana dengan nenek?" Helen mengungkap keresahannya. "Dia akan senang," James menjawab dengan berusaha optimis. Di tengah perbincangan yang hampir selesai antara Helen dan James itu, datanglah Isaac Bloomwood dan istrinya. Mereka berbincang dengan keramah tamahan sejenak, kemudian James Howard berpamitan. Dua pengawal pribadi dan kusir kereta telah bersiap di kediaman Bloomwood menjemputnya. Pada malam hari setelah pertemuan itu, datanglah seorang pria ke kediaman Bloomwood. Dia adalah salah satu pengawal James Howard yang mendampinginya tadi. Dia mengaku ditugaskan Tuan Howard untuk mengirimkan satu paket kotak besar untuk Helen. Helen menerima dan mengucap terima kasih. Lalu dia bersama Rose membuka paket itu di kamarnya. Alangkah terkejutnya, beberapa helai gaun indah yang terlalu indah menurut Helen dikirimkan oleh pamannya, lengkap beberapa aksesoris yang pasti tidak murah. Helen dan Rose ternganga melihatnya. "Bibi, bagaimana mungkin baju baru sebanyak ini dikirim dalam waktu begitu singkat? Dan ini indah semua. Kami baru bertemu sore ini." Helen masih keheranan. Kalau seorang James Howard yang meminta, tak ada yang tak bisa dipenuhi. Pasti butik-butik busana di kota berlomba untuk melayaninya, jawab Rose.